Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mei Nurhidayati, mahasiswa program studi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kurikulum pendidikan dasar, yang mana dalam tugas kali ini mahasiswa harus menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya bagaimana urgensi landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar? Menurut saya, landasan filosofi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum sekolah dasar karena alasan beberapa hal, di antaranya filosofi pendidikan memberikan arah dan fondasi yang jelas bagi pengembangan kurikulum yang menentukan tujuan pendidikan, menentukan visi dan misi pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah dasar. Fondasi menjadi landasan berpijak bagi keputusan yang dipilih dalam mengembangkan kurikulum, yang mana filosofi pendidikan membantu menekankan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan perkembangan siswa. Selanjutnya, analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum 13 dan menurut Anda, pandangan atau aliran apa yang mendasari dalam pengembangan kurikulum 2013? Yang mana di dalam kurikulum 2013 ada beberapa pendekatan yang ada di dalamnya, di antaranya dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik. Di dalamnya menggabungkan beberapa mata pelajaran dari satu tema yang relevan yang tujuan untuk memudahkan siswa dalam belajar. Di dalam kurikulum 13 terdapat kompetensi inti, biasa disebut dengan KI, kompetensi dasar atau KD, yang mana pada pengembangan keterampilan abad 21 di dalamnya seperti berpikir yang kritis, kreatif, dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis aktivitas memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman dan praktik. Selanjutnya, pandangan atau aliran filsafat yang mendasari kurikulum 13 adalah yang pertama, progresivisme, menekankan pada kebutuhan dan minat siswa. Jadi di dalam kurikulum 2013 itu lebih menekankan pada kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua, konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan pengalaman dan lingkungannya. Siswa didorong untuk aktif dan membangun pemahaman mereka sendiri. Karakteristik kurikulum 2013 diantaranya yang pertama, mengembangkan kemampuan seimbang. Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ketiga, kemampuan inti sebagai pengatur. Contoh penerapan teori konstruktivisme yang pertama, menekankan pada pembelajar yang aktif dan partisipatif. Penggunaan berbagai sumber belajar tidak hanya dari buku yang ada di sekolah, bisa juga sumber belajar itu dari internet, dari hal yang ditemukan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, karakteristik utama kurikulum merdeka. Setelah kurikulum 2013, ini kurikulum merdeka di dalamnya fokus pada materi esensial, memberikan ruang untuk pembelajaran lebih mendalam dan bermakna, pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan pelajar Pancasila, pembelajaran yang fleksibel, guru memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik, pembelajaran berbasis proyek, menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Sedangkan aliran filsafat yang mendasari kurikulum merdeka adalah progresivisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman belajar dan kebutuhan individual murid. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi murid untuk belajar sesuai dengan minat
dan bakat mereka. Yang kedua, humanisme. Aliran ini berfokus pada pengembangan potensi dan karakter murid secara menyeluruh. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan soft skill yang dibutuhkan murid. Contoh penerapan humanisme dalam kurikulum Merdeka yaitu sumber daya belajar yang positif, pembelajaran berpusat pada murid. Demikian tugas saya kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.